Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini tanggal 24 April 2026. Pagi ini saya berada di Kampung Jatilawang, Desa Jembayat, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Pagi ini saya melihat pemandangan di belakang. Jadi kita ngopi pagi-pagi. Wah, luar biasa. Mantap. Nah, kita sambil ngopi, sambil makan singkong, sambil ada, wah ini apa ini? Nasi ponggol. Nasi ponggol itu nasi apa? Nasi campur. Nasi campur. Oh, ini nasi tapi udah ada isinya ya? Ya. Kayak model apa ya? Kalau di Jogja nasi kucing. Ya, kalau nasi kucing kan porsinya sedikit. Oh, beda porsi ya, tapi modelnya sama ya. Porsinya pas nih. Oh, gitu. Ya. Kalau di tempat kalian namanya apa? Oh, ada yang tahu nggak teman-teman namanya apa nih kalau nasi? Kalau di sini namanya nasi ponggol. Ya. Kalau di tempat teman-teman daerahnya nasi apa? Silakan komen. Selain menelusuri persawahan, saya juga akan mendatangi tempat misteri bendungan Parakan Kidang. Menurut cerita warga setempat, bendungan tersebut sudah banyak memakan korban. Pada saat air pasang, banyak pelajar yang berenang di sana. Untuk lebih jelasnya, kita tonton sampai habis video ini. Indahnya pemandangan pedesaan di kampung. Ini kobangan kerbau, tapi buat bajak. Kita lihat. Ini ada rumah tengah sawah ya. Ini lagi pada nyangkulin sawah untuk persiapan tandur kembali. Sehari-hari kegiatan para petani mulai menggali lintas jalan dari kampung satu ke kampung satu. Cuma ini yang ada lintasnya. Ini perkiraan lebar ada semeter ya. Semeter di aspal, di aspal. Di aspal mah. Saya berada di tengah sawah di kaki bukit. Ini ada mulai rumah-rumah penduduk, tapi ada rumah besar ini. Di tengah sawah ada rumah besar. Nih, jalan di tengah kiri kanan padi, namanya galengan. Meleng sedikit, jemplung. Assalamualaikum, Pak. Lagi nyantai dulu nih. Nyantai. Tadi saya habis dari sawah, lihat-lihat orang pandur di sana. Kalau luarnya nanam apa nih, Pak? Kacang panjang ya? Panjang, jagung. Oh, ini jagung nih. Ini jagung. Ini yang digarang boleh tuh. Oh, ini kacang panjang ya? Panjang. Kacang panjang biasanya lama panennya. Sekitar 1,5 bulan ya, sampai 2 bulan lah itu baru panen. Berarti yang ditanam ini cuma 2 ya, jagung sama panjang. Oh, padi ya. Ya, pekerjaan rutin hari-hari ya. Ya, mau gimana? Buat ya gerak badan. Udah tua jadi kan gerak. Dari keringat keringat nih. Keringat dan menghasilkan ya. Ya iyalah. Iya.
Ya itu kehidupan para petani. Timun, Hmm? timun cepat sebulan juga udah panen. Timun ya. Biasanya gangguannya apa Pak kalau tanaman ladang begini? Ya, ular. Oh, ular. Dia doyan memang makanin. Iya. Oh, ular. Ular. Ular apa ya? Ular air apa ular? Ya, ular ini yang hijau-hijau itu ular tanaman. Kayak ular hijau ular daun kayak gitu ya. Ya, ular daun. Ular daun. Gitu. Nih Ini padi juga ular cepat. padi udah dinandur, tinggal nunggu 3 bulan lagi panen ya. Ini habis panen kemarin. Amparan padi. Tapi di sela-sela padi nanam juga palawija. Itu ada kacang panjang, ada timun, ada jagung. Ini kalau airnya kering dari pengairan, dia punya galian sumur, lubang tuh buat nyiram palawija. Saya sakit gara-gara tiap hari itu nyiram terus. Ngerek gitu ya, nyiram. Ya, ini sekarang mau pakai sanyo. Ya sanyo ya juga ada setrum tuh di makam. Cuma nggak enak lah. Ya ambilnya nggak enak. Iya. Ya. Nggak enak. Misalkan kita bayar juga ntar sekali orang kan ya yang enggak kan. Iya. Mendingan nyari Sendiri ngerek ya, ngerek hitung-hitung olahraga ya. olahraga pagi-pagi udah ngerek. Ini saya menelusuri jalan menuju bendungan, namanya Bendungan Parakan Kidang. Ini saya saat ini ada di hutan jati. Hutan jati Jatilawang. Ini jembatan merah putih namanya. Nah, saya sudah sampai di Bendungan Parakan Kidang. Dia berada di kaki bukit hutan jati. Konon cerita dari warga setempat bahwa dulu banyak memakan korban anak-anak pelajar yang sedang berenang, akhirnya ditemukan menjadi mayat. Dan baru saja saya dapat cerita di bendungan ini diketemukan di jembatan ada motor dalam kondisi hidup, tapi tidak ada orangnya. Singkat cerita, warga menyampaikan bahwa ditemukan mayat laki-laki di bawah jembatan. Mari kita bertanya kepada warga sekitar. Jembatan lintas motornya di sini cuma bisa cukup buat satu motor. Kemarin motornya ditemukan di mana, Mas? Di sini ya? Posisi motornya? Di sini. Agak miring ya. Posisi motor itu, tapi tidak ada orangnya. Oh gitu ceritanya. Coba ceritakan dari awal terkait dengan kayaknya pas pagi kalau nggak salah jam berapa itu kayaknya antara jam 5:30 pagi itu sebelum ada lampu jalan pasang. ditemukannya jam 5:30 pagi ya. Jam 5:30 pagi ada sekitar orang desa sebelah lah mau berangkat kerja. Posisi jembatan itu Iya. Iya. motor ya. Ya jadi karena melihat jembatan sedangkan jalur jembatan itu cuma satu jalur jadi otomatis kan jangan motor lewat otomatis mau nggak mau ini motor posisinya jatuh di jembatan tapi orangnya nggak ada. Setelah dicari-cari ternyata orangnya mungkin jatuh ke bawah atau kurang tahu. Terus kita cari sama warga sekitar ternyata orangnya ada di kolam daerah sini mungkin kita bagaimana kurang tahu juga. Terungkup ya. Iya terungkup Laki ya. laki udah nggak bernyawa. Berapa bulan kemudian ada lagi Sekitar 4 bulan atau 5 bulan lagi ada lagi kejadian sama. kejadian. Nah, itu kejadian di situ tuh daerah ini apa nih kembang-kembang itulah tanaman itu pinggiran situ. Posisinya sama laki-laki juga sama. Laki juga ya. Iya, dan
perawanan. Nggak tahu kenapa juga kurang tahu. Kayaknya terkesan menjadi tempat pembuangan mayat ya di sini. Ya kurang tahu lah ya. Bayang ada. Apa karena tempatnya sepi, gelap atau gimana? Ya mungkin karena saat itu kejadian itu kan posisi lampu jalan belum ada. Oh, belum ada lampu jalan pada saat itu ya. Gelap semua. Sepi kendaraan ya. Oke. Coba berarti pas ini ceritanya sebatas itu aja ya. Seperti itu ya. Karena kurang tahu. Coba kita tanyakan ahli spiritual. Bang, coba dijelaskan Bang menurut pandangan mata batin Abang. Menurut apa perasaan saya, berdasarkan insting saya yang terbiasa dengan hal begitu, di sini memang banyak. Tapi bukan saya untuk menakut-nakuti warga sini loh, karena memang tempat sama ininya memadai gitu. Untuk di pertama lembab, kedua itu dengan pohon-pohon gitu. Jadi memang wajar tempatnya ini. Cuman dari kasus masalah ada penemuan mayat di sini, iya memang benar. Tapi makhluk-makhluk yang suka nyerupai mereka ini yang suka mengganggu sebenarnya, bukan dari korban itu sendiri. Karena tempat ini memadai gitu. Yang namanya ada sungai, ada air, mereka tuh senang. Pertama adem, kedua tempatnya sepi gitu. Kecuali ya, cuma aktivitas warga tertentu aja gitu. Itu aja komentar saya gitu. Iya, singkat ceritanya memadai gitu loh. Iya, banyak gitu loh. Mayat ada di sini yang ditemukan dua orang waktu yang berbeda. Berbeda. Itu sebenarnya bukan karena ini memang jadi hidup luar. Iya, dibuang di sini karena asumsinya di sini sepi Iya, gitu, dan gelap ya. gelap. Tapi sekarang sudah dipasangin lampu-lampu ya. Terang ya sampai kelihatan. Itu buktinya. Jadi kita cerita bukan kita takut atau ditakut-takut ada ya banyak keluarga tempat khususnya terutama yang sering sakit jembatan tampak bukan jembatan itu hanya buat motor yang motor dia bergantian untuk lewat. Tapi informasinya di sini di Pendoran ini singkat ceritanya banyak banget ya penghuninya Bang. Ya semoga aja tidak mengganggu aktivitas warga setempat. Ya ada masing-masing lah. Oh gitu. Ketemu Itu kalau lagi apesnya orang ya. sama-sama apes sebenarnya. Ya Kuntilanak apes, dia apes, sama apes ya. sama-sama Berarti itu bisa diketemukan itu ya. bisa. Tinggal tapi yang pasti yang lari orang bukan kuntilanak yang lari. Oke. Ya inilah kita cerita dunia mistis yang secara mata telanjang memang nggak masuk akal ya kan. Tapi secara mata batin itu jelas ada. Karena sepengetahuan saya di dalam Al-Quran pun sudah dinyatakan itu ada ya kan. Itu sih. Ya, semoga aja informasi ini bermanfaat. Saran saya sih, selain penerangan juga dipasang CCTV.